lagi ketemu orang yang sama, kemudian ditunjukinlah sebuah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Ki Bagus. Ini kita lagi di mana nih, Ki? Posisinya nih? Kita ngobrol di alam, ya kita ngobrol mengenai spiritual lah ya. Ada di air terjun Patak Banteng. Oke, di air terjun Patak Banteng ya. Ya, lereng Gunung Muria. Oke, kita lagi ada di air terjun Patak Banteng, lereng Gunung Muria. Nah, di sini udah ada Ki Bagus. Tentunya kita juga akan mengobrol masalah tentang hal-hal spiritual. Dan kali ini yang ingin saya tanyakan, ini ada beberapa pertanyaan, Ki, khususnya tentang mustika ya, Ki. Ada pertanyaan lagi berarti? Ada pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan mengenai seseorang yang sering mimpi, entah itu melihat sosok atau ditemui oleh sosok atau ditemui oleh apa itu di mimpinya. Nah, itu kaitannya dengan mustika itu apa, Ki, kalau seperti itu? Kaitannya dengan mustika. Saya jawab, tapi teman-teman ya, mohon maaf kalau kerungu atau dengar suara ini apa ini? Ada suara mesin ini ya, seperti mesin pemotong kayu ya. Karena di atas itu entah ada orang yang buka lahan kayaknya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Semoga suara kita kedengeran. Ya, sebelum kita bahas. Oke, jadi pertanyaan tadi berarti ada orang yang mimpi, kemudian melihat sesuatu, entah itu wujud atau apa. Iya, kemudian di dalam indikasi tentang apa itu namanya, kecocokan dengan mustika. Itu tandanya apa itu, Ki? Kalau saya pribadi gini, kemarin kan saya bahas juga kan, Mbak. Saya itu mimpi 5 tahun yang lalu itu bertemu dengan sosok guru. Saya tidak tahu siapa, akhirnya kenalan tuh. Kemudian beberapa hari kemudian mimpi lagi ketemu orang yang sama, kemudian ditunjukinlah sebuah rahasia. Kemudian akhirnya merucut sampai sekarang udah 5 tahun, Mbak. Dan ternyata itu clue itu saya gabungkan jadi satu. Yang terjadi adalah saya menemukan batu mustika. Berarti memang benar mimpi itu bisa jadi adalah suatu tanda. Ya kan? Nopo sampean pernah mimpi yang berulang? Kira-kira pernah enggak? Sampai yang terjadi lagi ya, seperti itu. Minimal 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Ya, apapun itu. Pernah atau tidak? Kalau dari saya pribadi sih belum pernah ya. Belum pernah. Jadi ciri-ciri mimpi yang berkaitan dengan spiritual adalah berulang, Mbak. Berulang itu ada jedanya. Jadi kalau mimpi yang berulang 1 hari, 2 hari, 3 hari, minimal 3 kali berturut-turut, biasanya itu mimpi yang ada hubungannya dengan pemaksaan energi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh guna-guna, contoh pelet. Ada kiriman begitu, Ki? Ada kiriman, itu mimpinya 3 kali berturut-turut, dadaan, mendadak begitu teman-teman. Itu yang berkaitan. Tapi kalau mimpi yang semacam simbolis, ya contoh lah, kalian mimpi orang yang kalian cintai tapi udah meninggal. Ya, 1 minggu, mimpi lagi itu 1 minggu. Artinya itu secara spiritual itu, kalau wong Jawa sih, itu haus atau lapar, kepingin dikirim doa. Itu kalau mimpi orang yang meninggal. Tapi kalau kalian mimpi bertemu sosok asing, sosok itu terlihat lebih berwibawa atau yang nyeni lah, ibaratnya jenggotnya panjang atau apa, memberikan wejangan, itu tanda-tanda. Ada simbolnya juga. Kalau dia memberikan wejangan, dengarkanlah wejangan yang positif dan baik. Baik. Soalnya ada pernah kasus tuh, Mbak. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba dapat wejangan, ya pura-pura jadi Tuhan. Orang yang dalam mimpinya itu pura-pura jadi Tuhan. Seperti kisah Nabi Ibrahim, suruh menyembelih anaknya, disembelih, Mbak. Di Indonesia itu terjadi. Coba cari beritanya, ada. Itu bisikan setan. Yang harus kalian cermati dan harus kalian pahami adalah apa yang kalian dengarkan di dalam mimpi itu harus yang positif. Kalau negatif jangan dihiraukan. Begitu. Jangan dihiraukan ya. Diabaikan saja begitu. Itu kalau mimpi yang buruk. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, tapi kalau berulang 3 kali berarti itu tanda. Tapi kalau sekali, periodenya seminggu sekali sama, nah berarti itu ada suatu simbol yang harus kalian pecahkan. Oke. Kemudian balik ke ini mustika. Benar.
mimpi bertemu kodam. Ini sering kan, sampean juga paham. Oh ya teman-teman, ini Mbak Vina ya, salah satu asisten saya ya. Jadi kalau kalian chat kadang yang bales ya dia ini gitu. Biar mereka paham juga, Mbak. Iya benar. Oke. Ini ada suara lagi nih, tidak apa-apa. Tadi apa, Mustika ya, Mbak? Iya, Mustika. Ada nggak? Tak balik lagi. Ada nggak yang tanya mengenai melihat kodam atau melihat batu? Kalau yang tanya kepada saya. Ada yang tanya Ki, dan salah satunya itu ada pertanyaan yang entah itu kodamnya atau apa, yang jelas tuh ada salah satu mustika, terus saat merasa cocok dengan mustika tersebut itu malah sering dimimpiin sesuatu gitu loh Ki. Seperti sosok hitam atau seperti wujud-wujud tertentu, tapi yang dimimpiin ini juga kurang paham apakah itu kodam di dalam mustika atau apa. Kalau menurut Ki Bagus itu gimana Ki? Kalau gitu? Kalau menurut saya gini. Kalau bermimpi yang dimulai dari kita mendapatkan ageman atau batu mustika atau pusaka, tiba-tiba kita bermimpi, itu adalah indikasi dari sosok itu kepingin interaksi dengan tubuh kita, energi kita. Ya, baik itu berupa sosok berubah wujud atau sosok yang berupa energi atau apapun itu, atau mimpi, itu sama. Ada interaksi yang ingin. Dilihat juga dari niatan kita. Nah, katakanlah enggak ada, ini batu, bismillah. Nah, ini ada batu misalkan, ini adalah pusaka misalnya, kita dapat nih. Kemudian kita niatkan, saya ingin merasakan energi dari batu ini, niatan kita. Tapi yang terasa adalah bukan batu ini. Ternyata kok saya melihat sosok lain, saya melihat wujud mustika yang lebih bagus misalkan. Berarti itu juga bisa tanda-tanda mustika ini atau pusaka ini, atau ada energi lain yang ingin interaksi dengan kita. Begitu. Itu yang terjadi, kecocokan. Kemudian satu lagi mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau dalam mimpi ataupun kita bertemu sosok, bertemu energi berwarna, artinya adalah kita melihat sinar merah, kita melihat sinar putih, hitam dan lain sebagainya. Itu bukan karakter ya, itu hanya jenis energi saja. Semacam aura ya Mbak ya. Aura itu ada kan warna hitam. Warna-warnanya. Warna hitam bukan ini. Jadi ini janganlah. Jadi hitam itu tidak selalu kotor, dan bahkan putih itu tidak selalu suci. Nah itu yang menjadi wejangan begitu. Jadi kalau ada yang tanya lagi mengenai apakah kecocokan, dilihat dulu apakah itu berulang. Sering berulang Ki. Harus berulang. Ya minimal 3 kali tadi. Kalau sudah mencocokkan apa yang dilihat, ya insya Allah lebih cocok begitu. Karena itu tuh kejadiannya yang pertama kalinya mungkin kayak hanya sekelebatan, hanya tipis-tipis, tapi lama-kelamaan tuh warna hitam tebal gitu loh Ki. Kalau seperti itu memang sudah dipastikan memang energi atau sosok di mustika itu ingin berinteraksi ya Ki. Sejenis energi yang ingin interaksi. Begitu. Jadi nanti tinggal itu saja, tinggal katakanlah saya bantu, ya memang harus dicocokkan lebih dalam lagi, begitu. Kalian pasti tahu lah teman-teman, ya kalau kalian itu cocok dengan sesuatu, kalian ada rasa kan ya. Benar. Semacam kalian kalau lihat jodoh, lawan jenis atau orang yang disukai, pasti itu ada batin itu yang berdebar-debar, ada perasaan yang berbeda. Nah itulah contohnya, begitu. Cocok atau tidaknya, gitu ya Mbak ya. Berarti itu bisa jadi tanda kecocokan ya Ki ya. Betul sekali. Cukup begitu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan kali ini mungkin cukup di situ dulu ya Ki ya, karena memang pertanyaan itu yang sering banget ditanyakan. Ya benar. Mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan kita pada kali ini mengenai kecocokan pada mustika, dan selanjutnya kita akan bahas lagi video-video lainnya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih Ki Bagus atas waktunya kali ini. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.